Cara mengatur waktu bekerja pada masa pandemi virus corona. Work from home atau bekerja dari rumah. Selamat berjumpa kembali dalam sebuah pembelajaran hari ini. Harapan saya kita selalu sehat, kuat, dan diberkati Tuhan serta semangat. Hari ini kita akan belajar cara mengatur waktu bekerja pada masa pandemi virus corona. Cara mengatur waktu bekerja pada masa pandemi virus corona. Ada sebagian orang mengatakan bekerja dari rumah itu membuat lebih produktif karena lebih fokus. Tetapi ada juga orang yang bekerja dari rumah justru tidak kunjung selesai pekerjaannya karena berbagai faktor. Memang tidak produktif atau tidak bekerja pada saat work from home itu ada banyak faktornya. Namun setidaknya metode yang akan kita pelajari dalam beberapa pembelajaran ini akan memotivasi kita, memberi dorongan untuk kita bisa mengatur waktu lebih produktif ke depan. Cara mengatur waktu bekerja orang berbeda-beda. Tentu saya dan saudara berbeda. Ada orang yang produktif pada pagi hari, ada juga yang produktif pada sore hari dan mungkin juga malam hari baru dia bisa konsentrasi atau lebih fokus dalam bekerja. Intinya setiap orang punya cara yang berbeda dalam bekerja. Hal yang penting hari ini adalah pada saat pandemi virus corona, di mana beberapa perusahaan, pekerjaan, orang-orang disuruh bekerja dari rumah yang kita kenal dengan work from home. Ada orang yang pada masa seperti ini mereka bingung. Mereka tidak bisa bekerja. Mau bekerja mulai dari mana? Hari-hari membosankan, tidak ada aktivitas dengan sesuatu yang berguna. Pembelajaran yang ingin saya sampaikan bagaimana supaya di tengah-tengah situasi seperti ini kita dapat menjadi orang yang produktif, bisa menggunakan setiap kemampuan yang ada, berkreasi, memiliki inovasi, dan terlebih kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mengingat beberapa metode yang akan saya sampaikan, saya batasi setiap video ini dengan satu bagian pembahasan. Hari ini kita akan belajar metode mengatur waktu agar tetap produktif. Yang pertama itu dengan metode time blocking. Apa itu time blocking? Time blocking adalah sesuatu atau istilah yang sudah umum bagi para pekerja, bagi orang di penyiaran radio dan televisi. Time blocking ini di lembaga penyiaran sering diidentikan dengan pemberian penguasaan waktu siar. Waktu yang dibatasi dalam waktu siar, itu maksudnya. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Poin yang pertama, metode time blocking ini mengharuskan kita untuk membuat jadwal harian terlebih dahulu sebelumnya. Dengan kata lain, dari jauh-jauh hari kita sudah menentukan setiap pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya dan kapan waktu spesifik untuk melaksanakannya, sehingga itu jelas. Saya yakin kita juga pernah melakukan hal ini, cuma mungkin belum maksimal. Tetapi dalam masa pandemi virus corona ini kita harus maksimal supaya kita bisa produktif
Langkah yang kedua, kita harus membedakan masing-masing kegiatan. Ada dua kategori yang saya ingin sampaikan yang disebut dengan proaktif dan reaktif. Inilah metode time blocking ini, memasukkan kegiatan-kegiatan mana yang penting, mana yang tidak penting, yang harus bisa ditunda maksudnya. Yang ketiga, penjelasan tentang proaktif dan reaktif. Proaktif itu berarti kegiatan yang harus segera dilakukan, harus tuntas pada hari itu, harus dilaporkan, harus dikirim, harus diselesaikan. Reaktif adalah sesuatu kegiatan yang tidak terlalu penting, dapat ditunda kapan saja. Mungkin membalas WhatsApp orang, kemudian membuka Facebook, dan lain sebagainya. Menelpon yang seharusnya bisa ditunda. Kalau kita mau jujur dan sadari, waktu untuk hal-hal tersebutlah yang membuat kita belum terlalu produktif di dalam bekerja. Poin yang keempat, jika sudah menentukan kegiatan, kita masukkan semuanya kepada aplikasi kalender. Ya, kita dapat menggunakan Google Calendar yang bisa tersambung secara otomatis ke beberapa perangkat kita, seperti handphone dan lain sebagainya. Dan lebih lagi, kita bisa mengaktifkan notifikasi supaya ketika waktu yang akan kita lakukan itu sudah diingatkan sebelumnya, ada notifikasinya terlebih dahulu. Lalu yang kelima, kita melihat ini contoh sederhana yang saya tunjukkan di sini, ya. Bagaimana kita membuat jadwal satu hari dari bangun pagi sampai kita tidur. Ini harus kita susun dengan baik. Dan inilah yang disebut dengan metode time blocking. Waktu yang sudah diblok, seperti yang saya perlihatkan sekarang. Jam-jam ini atau waktu-waktu ini kita lah yang menentukan, yang menyusunnya jauh hari sebelumnya, sehingga kita bisa melakukannya. Lalu yang keenam, yang ingin saya sampaikan, jadwal harian yang sudah saya tunjukkan tadi itu sangat detail dan spesifik sekali. Dalam tanda kutip, saya mau sampaikan, tujuan time blocking ini memang memaksa kita untuk melakukan kegiatan sesuai jadwal, sesuai schedule yang sudah diatur, supaya kita bisa berfokus 100% kepada kegiatan yang sudah saya katakan tadi. Oleh sebab itu penting, dan kita harus bisa mengatur waktu dengan baik karena sudah dijadwalkan. Yang ketujuh, ada beberapa tips tambahan dalam metode time blocking ini. Yang pertama, karena kita bukan robot, maka perlu istirahat. Kita bisa tentukan waktu, mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit. Buatlah waktu istirahat sejenak, refreshing sejenak di jam-jam pekerjaan kita. Lalu yang kedua, atur notifikasi di Google Calendar. Artinya, sebelum acara dimulai atau sebelum kita melakukan kegiatan yang ada, mungkin 10 menit atau 20 menit, ada pengingat, ada notifikasinya, sehingga kita tidak terburu-buru di dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kita harus realistis dalam membuat jadwal. Karena apa? Karena ini time blocking, waktu yang sudah kita blok. Kalau kita tidak realistis, saya khawatir pasti banyak yang kita langgar, sehingga kita tidak fokus kepada tujuan akhir kita, supaya kita menjadi orang yang produktif.
Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapa yang mengatur kita hari ini? Selama ini mungkin kita diatur oleh bos atau jadwal di mana kita bekerja. Tetapi hari ini saya dan saudara mengatur diri sendiri. Poin penting saya hari ini adalah inilah ujian pekerjaan bagi kita. Saudara mau melakukannya atau tidak melakukannya, itu ada pada diri kita masing-masing. Tidak ada yang mengontrol. Kitalah yang mengontrol diri sendiri. Kitalah yang bekerja. Kitalah yang membuat jadwal untuk diri sendiri. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yang pertama dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Intinya adalah segala sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakan itu sekuat tenaga. Semasa kita masih ada dalam dunia ini, kalau kita sudah meninggal, pasti kita tidak bisa bekerja. Atau waktu kita sakit juga kita tidak bisa bekerja. Sekuat tenaga, lakukan itu. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, kitab Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun kita bekerja, saya mau katakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia mungkin bisa tidak melihat pekerjaan kita, tapi hari ini Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Dan satu kali kelak, setiap pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hari ini kita bekerja. Bekerjalah dengan maksimal. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapa yang mengontrol kita hari ini? Siapa yang melihat kita hari ini? Manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan hari ini melihat kita sedang bekerja. Saya bersyukur, walaupun ada sisi negatif dari pandemi virus corona ini, tapi saya merasakan banyak hal yang positif. Sekali lagi, karena saya mau produktif, maka saya menggunakan waktu yang ada untuk belajar mandiri, melakukan sesuatu dengan maksimal, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita tetap menjadi orang yang produktif di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, dan saudara tetap kuat, tetap sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.